Sahabat GKI Harapan Indah, senang berjumpa dengan saudara dalam program Kalam. Renungan singkat firman Tuhan yang memandu kehidupan. Tema Kalam hari ini adalah ada jalan keluar. Ini terambil dari bacaan kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 hingga 13. Dan nats yang menjadi perenungan kita hari ini adalah ayatnya yang ke-13 yang bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah mencari jalan keluar mungkin kita semua sudah terbiasa ya. Di dalam kehidupan kita, apabila kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, kita pasti mencari jalan keluar. Misalnya kita punya masalah di dalam kesulitan mencukupkan akan kebutuhan keuangan di keluarga gitu ya. Kita akan coba mencari jalan keluar dengan misalnya mencari tambahan lewat penjualan online ataupun lewat menambah job kita atau pekerjaan kita ya, double job gitu ya, ataupun mungkin kita mengalami permasalahan di dalam keluarga gitu ya. Kita mencoba mencari jalan keluar bagaimana mengatasi konflik yang berkepanjangan dan rumit di dalam keluarga. Misalnya dengan mendatangkan konselor atau mendatangi konselor bagi keluarga begitu ya. Atau ketika kita di dalam pekerjaan kita menghadapi kesulitan untuk pekerjaan itu sendiri atau untuk rekanan kita begitu ya. Kita mengalami permasalahan dalam hal itu. Kita pasti memutar otak begitu ya untuk berpikir keras bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan itu adalah tindakan yang baik, wise gitu ya, yang bijak. Karena itu adalah cara kita untuk melanjutkan kehidupan ini atau menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih nyaman. Ya, kalau masalahnya sudah teratasi maka kita bisa menjalani kehidupan lebih baik dan lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada satu jalan keluar yang bukan hanya baik untuk menjalani kehidupan di dunia ini ya. Ini juga baik untuk nanti di kekekalan. Inilah yang Rasul Paulus katakan. Jalan keluar inilah yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu, yaitu jalan keluar dari pencobaan. Bapak Ibu, Rasul Paulus ini berbicara tentang bagaimana anak Tuhan itu bisa menemukan jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang dialaminya. Nah, kita tahu ya, pencobaan yang datang pada kita itu munculnya pasti bukan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita ya. Nah, pencobaan itu datang dari mana? Yakobus juga mengatakan yang pertama bisa datang dari diri sendiri. Yang kedua itu dari tawaran dunia ya. Dunia dengan segala kenikmatan dan tipu muslihatnya gitu ya, ditawarkan kepada kita. Itu menjadikan godaan dan cobaan buat kita. Begitu juga dengan si jahat, si iblis yang selalu mencoba untuk menjatuhkan kita lewat cobaan. Ya, lewat cobaan dia pernah juga mencobai Ayub. Namun sekali lagi Rasul Paulus katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, entah itu dari mana sumbernya atau dari mana asalnya, semua itu adalah pencobaan biasa. Tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada hal yang spesial sampai perlu penanganan yang luar biasa atau tidak sanggup kita tangani. Tidak. Itu pencobaan biasa. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan itu selalu didampingi Tuhan. Dikatakan Tuhan yang setia itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui
kekuatan kita. Jadi setiap orang itu memang punya cobaan sendiri dan juga punya kemampuan mengatasinya sendiri-sendiri, ya. Dan Tuhan itu paling tahu kapasitas dan kemampuan kita. Sehingga tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan memprotek kita. Kalau kita ingat ya, Ayub pernah dicobai oleh si iblis. Namun untuk mencobai iblis, Ayub pun minta izin dari Allah. Dan Allah memberikan ketentuan. Engkau boleh mencobai Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Ada batasan yang Tuhan berikan kepada para pencoba ini. Sehingga tidak mungkin anak Tuhan dicobai melebihi kemampuan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita melewati pencobaan-pencobaan itu dan kita semakin terampil dan kita menjadi menang. Lewat pencobaan itu akan menjadi ujian iman kita. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang itu pencobaan biasa. Jadi jangan pernah ada anak Tuhan mengatakan saya tidak kuat terhadap pencobaan atau godaan. Karena ternyata kekuatan itu sudah Tuhan berikan. Tuhan mengatakan, firman ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar ketika engkau dicobai. Jadi ketika pencobaan datang itu, ternyata Tuhan sudah memberikan juga jalan keluarnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai anak Tuhan yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu selalu didampingi Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus ini tugasnya adalah mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dia juga yang akan menegur kita kalau kita mau melangkah kepada hal-hal yang salah. Dia juga yang akan menguatkan kita ketika kita mengalami kelemahan. Dan meneguhkan kita ketika kita mencoba berani mengambil sebuah tindakan. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Roh Kudus yang mendampingi. Yang kedua, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, Roh Kudus menggunakan firman yang sudah pernah kita baca. Kebenaran yang pernah kita ingat. Jadi dia mengingatkan kita akan hal-hal yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Di mana Tuhan Yesus ajarkan? Semua ada di dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itulah yang terus didengungkan oleh Roh Kudus. Saudara mungkin ingat ketika Tuhan Yesus digoda oleh si iblis waktu sehabis dia puasa di padang gurun 40 hari lamanya. Tuhan Yesus mengalahkan setiap godaan daripada iblis itu dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata godaan-godaan yang datang pada kita itu bisa ditangkal atau kita tanggung dengan cara mengingat firman Tuhan. Dan bukan hanya mengingat usaha kita sendiri, tapi Roh Kudus akan membantu kita, mengingatkan kita. Cuman baca Alkitabnya itu tidak langsung kita dapat dari Roh Kudus, tapi itu adalah usaha kita membaca kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak yang kita baca dan yang kita ingat, kita renungkan, maka kekuatan kita atau daya tanggung kita semakin besar untuk melawan godaan dan cobaan. Semakin sedikit yang kita baca, semakin sedikit juga kekuatan kita untuk melawan godaan. Jadi waktu anak Tuhan jatuh dalam dosa, itu bukan berarti Tuhan tidak menyediakan jalan keluar. Ya, tapi Dia tidak mau meningkatkan kekuatannya. Itu yang benar. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menolong dia ketika dia digodai. Tapi Dia yang tidak mau melipat gandakan kekuatannya melalui firman Tuhan. Ketika engkau dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Apa jalan keluar yang Tuhan sediakan?
sekali lagi saya ingin katakan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan firman Tuhan yang kita baca, itulah jalan keluar yang Tuhan berikan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka jadilah kita anak-anak Tuhan yang kuat di dalam menghadapi godaan dan cobaan. Dari manapun asalnya, bahkan dari diri kita sendiri. Lawan itu dengan kebenaran firman Tuhan dan pendampingan Roh Kudus. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berjuang. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena firman mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lemah, yang gagal dan terus-menerus jatuh dalam dosa ketika digoda, entah itu dari diri sendiri, dunia ataupun si iblis. Tapi jadikanlah kami pemenang karena ada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Tuhan bantu kami untuk dapat terus bekerja aktif bersama Roh Kudus. Juga kami rajin membaca firman Tuhan yang merupakan kekuatan untuk menangkal godaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat. Jangan lupa subscribe YouTube GKI Harapan Indah dan sebarkan, bagikan kepada teman-teman saudara, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.